Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Satria Iswandaru dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2000 kelas A dengan NIM 20051214111. Di sini saya akan menjelaskan MFG Multiple Feedback Acquis. Multi-level acquis MFG didasar dari algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya, jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, maka akan didapat acquis seperti pada gambar di bawah berikut. Mulai dari yang bawah sampai dengan yang ke atas. Yang paling atas ini adalah yang paling prioritas. Yang pertama, sistem proses. Yang kedua, interaksi proses. Yang ketiga, interaksi editing proses. Dan yang keempat, batch proses. Sekaligus yang kelima, staging proses. Dari gambar tersebut terlihat bahwa akan terjadi pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses yang sering disebut dengan algoritma multi-level acquis. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multi-level acquis, di mana setiap acquis akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dalam prakteknya algoritma multi-level acquis memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub-antrian yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Berawal dari priority scheduling, algoritma ini pun memiliki kelemahan yang sama dengan priority scheduling, yaitu mungkin bahwa suatu proses pada acquis dengan prioritas rendah bisa saja tidak mendapatkan jatah CPU. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memodifikasi algoritma ini dengan adanya jatah waktu maksimal untuk tiap antrian, sehingga jika suatu antrian memakai terlalu banyak waktu, maka prosesnya akan dihentikan dan digantikan oleh antrian di bawahnya. Dan tentu saja batas waktu untuk tiap antrian bisa saja sangat berbeda tergantung prioritas masing-masing antrian. MFG Multiple Feedback Acquis. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level acquis. Perbedaannya adalah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Seperti gambar di samping ini, dari yang pertama kuantum 8 ke kuantum 18 sampai dengan FCFS. Algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter, antara lain yang pertama jumlah antrian, yang kedua algoritma penjadwalan tiap antrian, yang ketiga kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, yang kelima antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Dengan pendefinisian seperti tadi, membuat algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Tapi untuk mengetahui mana penjadwalan terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut. Multi-level feedback acquis adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multi-level acquis. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback acquis dengan multi-level acquis biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari suatu antrian ke antrian yang lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun dengan prioritas yang lebih tinggi. Misalnya pada contoh berikut. Yang pertama,
Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada AQUI 0, kuantum 8 mikrosecond. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 mikrosecond, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke AQUI pertama dengan kuantum 16 second. AQUI pertama hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di AQUI 0, dan jika suatu proses di AQUI 1 tidak selesai dengan 16 mikrosecond, maka proses tersebut akan dipindahkan ke AQUI 2. Yang keempat, AQUI 2 akan dikerjakan bila AQUI 0 dan AQUI 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FGFS. Di sini terlihat bahwa ada kemungkinan terjadi perpindahan proses antara AQUI. Dalam hal ini ditentukan oleh time quantum, namun dalam prakteknya penerapan algoritma multilevel feedback, AQUI akan diterapkan dengan mendefinisikan terlebih dahulu parameter-parameternya, yaitu yang pertama, jumlah antrian, yang kedua, algoritma internal tiap AQUI, yang ketiga, aturan sebuah proses naiknya ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat, aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah, yang kelima, antrian yang akan dimasukkan tiap proses yang baru datang. Penjelasan lanjut dari sebelumnya, yang pertama, algoritma ini merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Yang kedua, penjadwalan ini bertujuan untuk mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak. Menggunakan pemroses karena menyelesaikan tugasnya dengan memakai waktu yang lama, diberi jalan waktu, jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Yang ketiga, penjadwalan ini juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Yang keempat, kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, dan kelas berikutnya berjalan seterusnya. Yang kelima, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberikan ke kelas yang tertinggi. Yang keenam, mekanisme ini mencegah proses yang perlu berjalan lama, swapping berkali-kali, dan mencegah proses-proses interaktif yang singkat harus menunggu lama. Ini adalah contoh yang saya buat dalam bentuk tabel. Proses, terus-time-nya, prioritas, waktu kedatangannya. Proses pertama, kedua, dan ketiga. Terus-time-nya yang pertama 7 mikrosecond, prioritasnya 3 mikrosecond, waktu kedatangannya 0 mikrosecond. Proses kedua, burst time-nya 5 second, prioritasnya 1 second, waktu kedatangannya 2 mikrosecond. Proses yang ketiga, burst time-nya 9 second, prioritasnya 2 mikrosecond, waktu kedatangannya 4 mikrosecond. Gantt chart-nya seperti ini. Di B1 ada 0 mikrosecond. Setelah selesai atau tidak ada, di 7 mikrosecond-nya terdapat P2 yang masuk, dan begitu juga di P3 dengan 12 mikrosecond dan berlanjut 21 mikrosecond. Waiting time-nya adalah P1 0, P2 7, dan P3 12. Rata-rata waiting time-nya adalah 0 ditambah 7 ditambah 12 sama dengan 19 per 3 sama dengan 6,3 mikrosecond waiting time-nya. Untuk contoh yang kedua, proses pertama, kedua, dan ketiga, burst time-nya di 17 mikrosecond, prioritasnya di 3 mikrosecond, waktu kedatangannya di 0 mikrosecond. P2-nya 3 mikrosecond, prioritasnya 1 mikrosecond, waktu kedatangannya 2 mikrosecond. Proses yang ketiga, burst time-nya 4 mikrosecond, prioritasnya 2 mikrosecond, dan waktu kedatangannya 6 mikrosecond. Gantt chart-nya seperti ini. Seperti tadi, P1-nya di 0 mikrosecond, dan P2-nya di 17 mikrosecond, P3-nya di 20, dan yang terakhir di 24 mikrosecond. Waiting time-nya di P1-nya 0,
P2 nya 17 dan P3 nya 20. Rata-rata waiting time-nya adalah 17 plus 20 menjadi 37/3 sama dengan 12,3 mikrosecond. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang yang melakukan print dari 2 laptop atau 2 PC pada satu printer. Biasanya banyak terjadi di warung internet. Untuk mengeprint file ada beberapa komputer yang disambungkan ke dalam satu printer. Saya ambil contoh yang mudah saja, 2 laptop. Laptop pertama print file foto dan yang laptop kedua print file dokumen. Laptop pertama lebih dulu mengklik proses printing, lalu ke laptop kedua menyusul mengikuti klik proses printing. Pada proses tersebut sama-sama masih bisa berjalan sesuai dengan urutan, yaitu laptop yang pertama terdahulu dengan file fotonya dan lanjut dengan laptop kedua dengan file dokumennya. Karena mengapa seperti itu? Karena laptop yang pertama mengklik dulu proses printingnya dan masuk ke urutan yang pertama. Begitu juga dengan laptop kedua masuk ke urutan yang kedua. Kesimpulannya, algoritma multi-level feedback acquis (MFG) merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas karena dapat memindahkan proses yang memiliki waktu layanan instan yang besar. Yang kedua, running process, yaitu waktu layanan dibagi waktu jatah pengerjaan atau quantum time, QT bisa disebut dan disingkat, sehingga hasil bagi digunakan untuk banyak perulangan QT dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikut tapi kurang dari QT. Yang ketiga, penerapan running process (RP) memudahkan penentuan waktu tunggu karena dapat menggunakan RP dalam mengetahui proses-proses yang mempengaruhi di dalam diagram Gantt penjadwalan MFG. Sarannya, yang pertama, analisa algoritma MLQ dapat dikembangkan lagi dengan penentuan waktu respon tiap-tiap algoritmanya, tiap-tiap proses. Yang kedua, mengimplementasikan analisa algoritma MLQ tersebut ke dalam algoritma pembuatan program pembelajaran dan penyelesaian problematika yang menyelesaikan antrian. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam mempresentasikan materi tersebut, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.